Halo guys, balik lagi di AJ Toys. Acil di sini. Kita mau lanjutin video unboxing sama timbang blokis yang kemarin. Tapi sebelum itu, opening dulu 11 detik. Boleh kali ya? Ya, kemarin kita buka 3 box, udah dapet D16, Elite Tawan, sama Starscream. Sekarang kita lanjut lagi ke box yang keempat. Gak usah pakai lama-lama, langsung aja kita timbang box ini. Berat dia adalah 77,24 gram ya guys. Langsung aja tandain dan buka. Make sure lagi. Ya betul, masih 77,24. Nggak ada yang berubah ya guys. Kita buka dia. Hati-hati guys kalau pakai cutter buka gini tuh, karena emang agak repot juga meskipun pakai cutter pun. Bahaya kena tangan. Dengan berat 77,24, silika gel dia berapa beratnya? Kita lihat. Nah, 2 gram, 2,12 gram ya guys. Jadi memang silika gelnya ini dibikin random untuk bikin setiap packnya itu beratnya nggak jauh-jauh beda gitu guys. Ya kegocek-gocek lah lo sama itunya, silika gelnya. Isinya adalah Shockwave, karakter Decepticon yang lumayan mantap. Kita lanjut ke box berikutnya, box kelima. Berat dia adalah 77,15 ya guys. Langsung kita buka isinya apa. Masih banyak yang belum kita dapetin karena masih ada 4 box lagi. Jadi sabar dulu ya kawan. Dan di box yang ini, karakter yang kita dapatkan apa? Kok cuma ada 2 pons sama kayak si Elita? Kecil. Apakah dia akan menjadi B127 atau Alpha Trion? Wih, yang ini silika gelnya gede guys. Ini pasti berat banget nih guys. Tuh, silika gel dia beratnya 5,74 gram. Dan karakternya adalah Alpha Trion. Next. Box ke-6 berat dia adalah 77,95. Lumayan berat dibanding box-box yang lain. Kita buka apa isinya. Silika gel lagi. Bodoh. Dan kita mendapatkan Megatron versi reguler ya guys. 3 dulu lah ya kita rakit biar nggak kebanyakan numpuk. Sudah 6 box yang kita unboxing. Sayang sekali tadi videonya sempet mati, kamera gua kepotong jadi video perakitan. Untungnya pas nimbang gua udah sadar ya kalau kamera tuh mati guys. Gua cek. Ini box ke-7 kita, berat dia adalah 70,24. Karakternya adalah Soundwave, salah satu Decepticon favorit banyak orang juga. Langsung aja lah rakit, yuk. Ya, inilah dia Soundwave kita. Mari kita lanjut ke box berikutnya. Dan berat dia adalah 78,21 ya guys. Karakternya adalah Orion Pax Coke. Langsung kita rakit. Orion Pax sudah beres. Kita percepat aja videonya guys. Langsung ke box terakhir, karena memang tinggal 1. Dan udah pasti isi dia adalah Bumblebee. Kalian catat 78,63. Bumblebee sudah selesai. Mari kita kumpulkan mereka semua dan kita bahas satu persatu. Oke, pertama-tama kita ada Orion Pax. Ini dia. Sebelum jadi Optimus, inilah dia bentuknya. Ini karakter yang paling banyak gimmicknya guys. Lalu kita ada Shockwave dengan warna
ungu metaliknya dia, ungu mencilak, keren banget. Senjatanya juga bagus, lalu ada logo Decepticon di bahunya. Wah, ini sih mantep. Terus kita punya Starscream, sang pemimpin High Guard. Tentunya sebelum D16 datang. Dan sebelum High Guard juga berubah menjadi Decepticon ya guys. Ini kecil-kecil mantep nih guys, robot ini guys. Ini movie akurat banget nih, mirip banget kayak di movie. Lalu kita ada B127. Yes, inilah dia. Ada banyak hal yang perlu dibahas dari B127 ini guys. Tentunya selain dari warna kuningnya yang bagus tapi agak sedikit mengganggu, lebih ganteng kalau dibikin agak keemasan seperti di Classic Class. Dia juga ada battle mode, ada kepala dengan masker ini. Juga dia punya cannon blast dan knife hands. Cuma kurangnya itu guys, di battle mode-nya ini, maskernya ini nggak bisa kita cuman cabut terus ganti kepala kayak di Classic Class gitu kan. Kalau di sini kalian harus cabut terus bongkar lagi mukanya, diganti dengan muka yang lain gitu guys. Nih maskernya ini harus dilepas dulu, diganti dengan muka yang lain. Agak PR sebenarnya yang gantinya ya guys, but it's okay, ini udah bagus. Lalu setelah itu kita ada Alpha Trion. Yes, kalau kata ponakan gue sih, by Alpha Trion ini legenda. Asik. Salah satu dari 13 Zeta Prime. Menurut gue Alpha Trion ini keren ya guys. Cuma sayangnya, mungkin karena di otak gue ini, gue liatnya Alpha Trion tuh agak sedikit lusuh dan berlumut gitu guys. Karena dia udah lama di gue. Kalau dikasih warna yang ungu putih cerah kayak gini, gue tuh agak sedikit terganggu gitu guys. Nextnya kita punya Elitawan, karakter perempuan pertama yang dibuat sama Blue Kiss di Galaxy versionnya guys. Gue suka banget sama proporsinya, ramping, kece. Kok lah ini kakinya terbalik kayaknya. Yaudah nanti aja kita benerinnya. Gue mau bahas artikulasinya dulu. Karena menurut gue Elita ini artikulasi yang paling berasa ya guys. Kalian bisa lihat tadi artikulasi di dadanya sama di pinggangnya itu bagus banget. Gue juga suka sama model join tangannya. Mungkin karena badannya lebih kurus, proporsinya kurus, jadi terasa lebih leluasa gitu guys. Di tangan dan juga di kakinya gitu. Karena salah satu yang di upgrade di GV07 ini oleh Blue Kiss ya itu ya guys, salah satunya artikulasi di bagian pinggang, dada sama di lehernya. Sekarang lehernya ada double join atas bawah gitu guys. Ya, Elita ini overall cantik dan dia juga dapat gimmick yang menarik ya guys. Dia dapat rusaknya itu tuh guys, rusak Cybertronian. Nextnya kita ada Soundwave. Inilah dia, karakter sejuta gimmick yang sebentar lagi akan dirilis versi Action Edition ya guys. Lihat dada dia bisa kebuka, sama kayak Optimus yang Classic Class. Artikulasi standar seperti yang biasa digunakan oleh Blue Kiss di tangan dan kakinya. Ya, kayak yang tadi gue bilang, tambahan artikulasinya tuh adanya di sini guys, di pinggangnya yang sekarang bisa naik turun kayak gitu, sama di lehernya. Enak banget nih pinggangnya lo, bisa goyang-goyang gitu. Tuh ya kan. Dan untuk si Soundwave ini dia nggak dapat gimmick senjata apa ya guys, cuman dapat itu tuh rudal sonar yang ada di bahunya itu untuk menembakkan gelombang suara ini guys. Gue suka banget lagi sama dadanya ini, bisa kebuka gini. Ada aja emang gimmicknya karakter yang satu ini. Cuma satu kekurangan ya guys yang banyak dikeluhkan orang lain itu ada di warna putihnya itu guys. Banyak yang mengeluh bahwa seharusnya warna putihnya ini dibuat silver biar lebih keren. Dan gue juga ngerasa iya. Terlalu cerah ketika dia warna biru dengan warna putih. Harusnya dibuat kayak Shockwave, baru keren. Next.
D16 Cockless, Megatron versi cupu. Dia adalah salah satu karakter Cockless di series ini guys. By the way, cuma ada 2 karakter Cockless, D16 sama si Elita One. Untuk D16 ini, dia punya tambahan gimmick ini, jetpack di belakangnya guys, yang nggak dimiliki sama karakter Cockless yang ada di GV05. Di sini ada gitu guys. Sama seperti yang lainnya, perutnya bisa goyang-goyang. Mantap. Dan ya overall karakter Cockless pun keren di sini ya guys. Lalu yang terakhir ya Megatron. Gak usah kita bahas lah. Kita semua udah tahu bahwa Megatron adalah karakter paling the best di series ini. Jadi kita langsung aja. Kalau banyak yang bilang isinya daging semua, nggak daging semua juga bang. Yang daging cuman ini doang nih, si rusa ini. Sama Alpha Trion. Kalau Bumblebee ini nggak, dia besi, mobil. Gitu bang. Jadi kekurangannya yang paling jelas adalah dia nggak ada stand base. Satu wave ini nggak punya stand base guys. Mereka menggantikan stand base dengan aksesoris-aksesoris yang banyak ini. Salah satunya ya kayak Megatron ini yang dapat coke, Megatronus Prime Coke, yang seharusnya coke ini udah ada di badannya dia guys. Tapi lumayan oke. Dan juga, nah ini gua hampir lupa nih, ini Matrix of Leadership yang seharusnya yang ada di pack penjualannya Orion, harusnya bisa dipegang Orion, tapi ternyata malah lebih cocok dipegang di tangannya Elita ya guys. Buat di tangannya Orion nggak bisa dipegang, nggak masuk itu, nggak ada selah buat masukinnya ya. Jadi gua pasangnya di tangannya Elita yang jadi Prime dong kalau kayak gini. Overall set ini bagus, tapi akan lebih bagus jika stand base-nya tidak dihilangkan. Oke. Dan inilah hasil timbangannya yang udah gue catat. Oke, segitu aja untuk video yang kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Bye-bye.